wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angga Saputra, asal instansi Politeknik Negeri Bengkalis. Konten ini merupakan salah satu produk hasil dari kegiatan aktualisasi CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PPSDM Geominerba, Bandung. Adapun judul aktualisasi saya adalah Rancangan Standar Operasional Prosedur Proses Pengusulan Pengadaan Barang Milik Negara. Nah, dari SOP yang saya rancang tersebut, maka saya mensimulasikan 3 proses pengusulan yang terdiri dari proses yang pertama, proses pengusulan pengadaan barang milik negara untuk tahun ke depan. Yang kedua, proses pengusulan barang milik negara untuk barang persediaan. Dan yang ketiga, proses pengusulan barang milik negara berupa belanja modal ataupun belanja aset. Rancangan SOP yang pertama adalah proses pengusulan pengadaan BMN untuk 1 tahun ke depan. Proses dimulai dengan Kasubag Umum menerima daftar kebutuhan barang-barang baru dari pimpinan unit kerja, jurusan, prodi, dan UPT. Mohon terima berikasnya. Dari jurusan administrasi ya. Iya, Pak. Baik, saya terima dulu usulannya. Nanti setelah kami periksa akan kami tindak lanjuti. Terima kasih, Pak. Untuk proses yang kedua, Kasubag Umum memerintahkan petugas BMN untuk memilah antara barang habis pakai dan barang aset tetap serta mensortir barang-barang yang tidak efisien. Tenang. Bisa masuk ke ruangan saya sebentar. Silakan duduk. Ini Dana, ada usulan dari jurusan ADM. Tolong kamu periksa yang mana belanja modal dan yang mana belanja barang. Pada proses yang ketiga, petugas BMN mengklasifikasikan masing-masing barang ke golongan barang habis pakai atau belanja barang dan barang aset tetap atau belanja modal. Selanjutnya, petugas BMN mencatat usulan barang aset tetap atau belanja modal dan mensortir barang-barang yang tidak efisien dan barang yang urgent. Setelah semua laporan diselesaikan, selanjutnya petugas BMN melaporkan hasil klasifikasi jenis barang berikut barang yang efisien kepada Kasubag Umum. Untuk proses yang terakhir, setelah proses klasifikasi selesai, maka Kasubag Umum memerintahkan petugas BMN untuk menyampaikan kedua daftar barang tersebut, yaitu barang aset tetap atau barang habis pakai, ke unit perencanaan untuk diusulkan di pengadaan tahun depan. Untuk rancangan SOP yang kedua adalah proses pengusulan belanja barang persediaan. Kegiatan dimulai oleh Kasubag Umum dengan menginstruksikan petugas gudang barang persediaan untuk mendata kebutuhan barang habis pakai berupa ATK, barang habis pakai berupa keperluan kebersihan, barang habis pakai berupa keperluan rumah tangga, dan juga obat-obatan untuk klinik Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kegiatan yang selanjutnya, petugas mendata keperluan atau kebutuhan barang-barang yang telah diinstruksikan oleh Kasubag Umum. Setelah petugas mengklasifikasikan jenis-jenis barang persediaan sesuai dengan keperluannya, selanjutnya petugas memberikan estimasi biaya masing-masing item barang tersebut. Selanjutnya, petugas melaporkan dan menyerahkan data-data usulan barang tersebut ke Kasubag Umum untuk diperiksa. Setelah proses pemeriksaan oleh Kasubag Umum, proses koreksi dilakukan apabila seandainya ada kesalahan di dalam pelaporan oleh petugas barang persediaan. Jika seandainya sudah tidak ada kekeliruan lagi, maka Kasubag Umum menandatangani usulan barang tersebut untuk meneruskannya ke pimpinan unit layanan pengadaan untuk diadakan atau dibelanjakan. Rancangan SOP yang ketiga adalah proses pengusulan belanja modal atau aset tetap. Proses dimulai dengan Kasubag Umum menginstruksikan petugas BMN untuk menganalisa kebutuhan barang aset tetap
bagi unit subbagian umum. Pada kegiatan yang kedua, petugas mendata keperluan atau kebutuhan barang-barang aset tetap yang telah diinstruksikan oleh Kasubag Umum. Petugas mengklasifikasikan jenis barang-barang aset tetap sesuai dengan keperluannya, yaitu barang-barang mebeler atau barang pengolah data, atau juga sarana dan prasarana gedung, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, petugas memberikan estimasi biaya masing-masing item barang tersebut. Kasubag Umum menerima data laporan dari petugas BMN dan mengkoreksi apabila ada kekeliruan, maka akan dikembalikan lagi ke petugas BMN untuk dilakukan pendataan ulang. Jika seandainya tidak ada kekeliruan, maka Kasubag Umum menandatangani usulan barang tersebut dan meneruskannya ke pimpinan unit layanan pengadaan untuk diusulkan pembelian atau pengadaan aset tetap atau belanja modal. Sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Politeknik Negeri Bengkalis, saya sangat mengapresiasi kinerja Anggra Saputra. Dikarenakan selama saya menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan, proses pengadaan barang dan jasa belum berjalan dengan optimal, sehingga dengan adanya SOP ini diharapkan proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Saya Sofi Maria selaku Kasubag Umum. Saya menyampaikan apresiasi dalam pembuatan SOP ini karena SOP yang disampaikan itu bagus. Mudah-mudahan kedepannya dengan menerapkan SOP ini dalam pengajuan barang habis pakai dan belanja modal itu berjalan lancar dan mementingkan aspek efisiensi dan aspek urgen dalam pengadaan barang. Saya Rahmat Kurniawan, operator perencanaan di Politeknik Negeri Bengkalis, sangat mengapresiasi SOP yang telah diusulkan oleh teman saya Angga, sehingga dengan SOP ini mempermudahkan saya dalam menginput usulan di RKKL ke depannya. Semangat bro! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat, saat ini saya menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus mentor saudara Anggra Saputra. Saya sangat mengapresiasi usulan aktualisasi yang dibuat oleh Anggra Saputra, bahwa usulan ini memang selama ini kami ingin memperbaiki tata kelola BMN yang selama ini masih belum tertata rapi, dan usulan ini sudah saya lihat SOP-nya sangat membantu kami ke depan bagaimana usulan itu bisa diterima oleh semua unit. Terima kasih kepada Angga dan semoga SOP ini bisa bermanfaat buat Politeknik ke depan untuk lebih baik lagi. Semangat, fighting! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Kaster, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk judul aktualisasi penyusunan SOP pengusulan pengadaan barang milik negara yang telah disusun oleh Saudara Angga Saputra, saya tentunya sangat mengapresiasi hasil kerja keras beliau, dikarenakan SOP ini memang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelayanan pengadaan barang milik negara di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Selama ini, proses pengusulan BMN memang masih memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Di antaranya, dari sisi klasifikasi mana yang belanja aset dan mana yang belanja BHP. Dari ketetapan waktu pekerjaan dan sulitnya koordinasi di antara umum dengan perencanaan dan juga umum dengan pihak ULP, dengan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dan pelayanan pengadaan barang milik negara ke depannya semakin membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hedi dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Setelah saya melihat video pemaparan yang berjudul Simulasi Standar Operasional Prosedur Pengusulan dan Pengadaan Barang Milik Negara yang disampaikan oleh Saudara Anggra Saputra dari Politeknik Negeri Bengkalis, saya rasa itu sudah cukup clear
dan applicable, sehingga dapat diaplikasikan oleh siapapun, even dia adalah pegawai yang baru, baik itu CPNS maupun pegawai baru yang menempati di unit rumah tangga atau umum barang milik negara. Yang menjadi poin selanjutnya di dalam SOP ini saya rasa adalah tingkat capability dari subordinates-nya, sehingga secara teknis mereka mumpuni dalam hal pemahaman prinsip-prinsip aset lancar maupun aset tetap secara akuntansinya. Nah, ini yang harus menjadi highlight dari pegawai penatausahaan BUMN dan juga para penanggung jawab BUMN. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Saudara Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal, saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Jabatan saya sekarang adalah pengelola BUMN. Setelah saya melihat video simulasi SOP pengusulan pengadaan BUMN, menurut saya sangat bagus dan mudah dimengerti oleh setiap orang dan dapat diaplikasikan pada sektor lainnya juga. Terlebih sangat bermanfaat untuk menghindari kesalahan akun belanja, terutama akun belanja modal dan belanja barang, yang mana ini akan berpengaruh juga pada opini BPK terkait dengan laporan keuangan dan BUMN pada setiap sektor dan lembaga. Oke, Pak Angga, sukses terus Pak Angga. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Semangat. Salam. Demikianlah video simulasi rancangan SOP pengusulan pengadaan barang milik negara dalam upaya peningkatan pelayanan barang milik negara di Politeknik Negeri Bengkalis. Saya tentunya sangat mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman seprofesi untuk men-share pengalamannya dalam upaya memperbaiki pelayanan di dalam proses pengusulan barang milik negara yang telah disimulasikan ini. Besar harapan saya agar nantinya video simulasi ini akan memberikan dampak yang positif dan manfaat yang besar bagi Politeknik Negeri Bengkalis sendiri dan juga memberikan edukasi bagi teman-teman dari perguruan tinggi yang lain. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada coach dan mentor yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan laporan aktualisasi yang saya laksanakan. Ucapan terima kasih juga tidak lupanya saya berikan kepada panitia PPSDM Geominerba yang telah banyak membantu kami dalam menyemangati proses pembelajaran dan segala upaya kami untuk membuat laporan yang lebih baik. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat!